Itu selalu memberatkan yang menengah bawah. Pendidikan mau dipajakin, PPN buat pedagang kecil, tapi buat yang kaya, oligarki dimudahkan semua. Royalti batubara dinolin, pengusaha dikasih bebas pajak 20 tahun. Jadi nggak ada keberpihakan sama sekali. Ya pasti gagal mensejahterakan rakyat. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, supaya karena kinerjanya payah banget. Harus diingat loh, Pak Harto tuh kuat sekali, Gus Dur tuh kuat sekali. Nah mohon maaf, Pak Jokowi tuh nggak sekuat Pak Harto maupun Gus Dur. Iya kan, kalau jatuh tuh bisa menyakitkan sekali. Abang kan sangat dikenal sebagai orang yang sangat kritis dengan pemerintah sekarang. Bahkan kalau kita mau frankly speaking, abang terang-terangan tuh pengen pemerintah ini diganti. Dalam beberapa kesempatan yang saya baca, mudah-mudahan saya nggak salah baca, tapi rasanya beberapa pemberitaan tuh begitu. Itu kenapa bang komentarnya? Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak, hari ini lebih rusak lagi. Itu indikator yang proven ya? Ya proven, ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Yang kedua, ya dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kita dari dulu, dari muda kan pro demokrasi. Dia bikin demokrasi mundur. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Ya faktanya dia bikin lemah BPK, ya KPK. Ya kan, orang-orang hukumannya pun makin rendah dan sebagainya, dapat diskon semua. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya kan. Jadi gagal di ekonomi, gagal di demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan. Yang terakhir, gagal berangkatkan rakyat naik haji. Itu jauh lebih konkret. Jauh lebih konkret dan itu kicking. Bukan itu, saya dapat amanah dari almarhum Kiai Kerapiak, paling senior di Jogja. Beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke sana, dia nitip sama saya sembari nangis. Pak Ramli, saya nggak terima, saya ini Jokower, pendukung Pak Jokowi, tapi saya nggak terima dana haji dipakai buat yang lain. Saya titip Pak Ramli, ini dananya umat dan sebagainya gini-gini. Jadi saya masih ingat momen itu. Ya, jadi kembali lagi. Satu, gagal menyembuhkan ekonomi. Dan itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi udah, semakin pandemi makin hancur. Yang kedua, gagal menegakkan demokrasi. Demokrasi malah mundur. Yang ketiga, gagal memberantas korupsi, malah makin meluas. 4, kesejahteraan rakyat yang dasar. Kenapa? Itu kebijakan ekonominya, terutama pajak, itu selalu memberatkan yang menengah bawah. Pendidikan mau dipajakin, PPN buat pedagang kecil, tapi buat yang kaya, oligarki dimudahkan semua. Royalti batubara dinolin, pengusaha dikasih bebas pajak 20 tahun. Jadi nggak ada keberpihakan sama sekali. Ya pasti gagal mensejahterakan rakyat. Yang terakhir gagal naik haji. Gagal naik haji 2 tahun berturut-turut. Kalau tahun depan hat-trick berarti. Nah jadi saya minta Mas Jokowi, makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti ini akan kompleks. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. Dan ini
pikiran yang sangat objektif ya. Gitu. Jadi bukan sekedar cuci piring lagi. Kalau cuci piring kan gampang, tinggal dicuci doang. Iya. Ini kok tinggalin bak-bak beracun. Nyikatnya pun susah gitu. Nyikatnya pun susah kan. Oke. Ya, jadi lebih baik mundur diri supaya baik-baik kok. Kita akan terima kasih. Ya, mungkin nggak ada tuntutan siapa mesti diadili siapa. Tapi paling yang ditangkap-tangkap minta dibebasin dulu lah. Ya nanti. Gitu. Kalau Rizal Ramli yang pegang ya kita bebasin semua tahanan politik. Ya. Bang, kalau ngomong begini nih kan ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau cara ngomong pun terpleset sedikit, abang akan menjadi sasaran, incaran. Dan kita sudah merasakan kan, bergerak sedikit, mulai represif. Jokowi lewat, poster dibentangkan, tangkap. Mau demo, markas HMI-nya dikepung. Nggak bisa keluar. Jadi apakah memang itu satu-satunya cara pemerintah untuk bertahan? Jadi mulai mempraktekkan tindakan-tindakan yang represif gitu? Bisa, semakin otoriter dia memperpanjang umurnya. Oke. Tapi juga nanti jatuhnya akan lebih menyakitkan. Oke. Harus diingat loh, Pak Harto tuh kuat sekali. Gus Dur tuh kuat sekali. Iya kan? Nah mohon maaf, Pak Jokowi tuh nggak sekuat Pak Harto maupun Gus Dur. Iya kan, kalau jatuh tuh bisa menyakitkan. Nah itu yang saya nggak mau. Apapun saya pernah kenal dia, temen, ya tahu, udahlah, West. Seperti Nurkolis ya. Mas Jokowi West. Nggak patean. Nah. Rapatean, Pak. Cukup sudah. Enough is enough. Enough is enough. Jangan bikin rakyat lebih susah lagi. Jadi Bang Rizal yakin betul dengan leadership sekarang tidak akan ada turning point ya? Tidak akan turning point karena masalahnya makin lama makin susah. Ini hari ini kan banyak rakyat biasa itu nggak punya uang. Refli kan tahu golongan menengah kita, rumah punya, mobil punya, duit cash nggak punya. I see. Kenapa? Karena duitnya disedot untuk beli surat utang negara. Iya. Itu makanya pertambahan kredit negatif kalau nggak kecil sekali. Artinya uang beredar aja disedot. Iya. Itu yang mengakibatkan rakyat kita nggak punya daya beli. Ya, jadi bukan hanya gara-gara COVID. Kita simpan duit di bank, uangnya beli pakai surat utang negara. Kenapa? Kalau lembaga keuangan bank beli SUN, dia dapat yield 6,5% tanpa resikonya 0 dijamin negara. Tapi kalau dia kasih kredit, yield apa? Yield kayak bunga lah, ekuivalen dengan bunga. Tapi kalau dia kasih kredit sama individunya resiko macet. I see. Padahal selisihnya dia hanya 3%. Margin dia. Iya kan, gross margin. Kalau macet dia bisa hilang. Sementara beli SUN nggak ada risikonya, 6,5%. Jadi banyak uang itu mengalir ke surat utang negara. Uang yang beredar di rakyat disedot. Habis itu rakyat ditimpain terus untuk biaya hutang ini. Listrik mau dinaikin, sekolah mau dipajakin, mau dikenakan ke PPN dan sebagainya, itu ada semua listnya nanti bisa. Ya tapi kebijakan ekonomi begini karena memang nggak ada alternatif. Masalah besar. Maksudnya ada alternatif sebenarnya. Banyak cara kok. Banyaknya. Cuman masalahnya keberpihakan. Apa kata kuncinya sebenarnya? Waktu saya Menko Gus Dur, saya masuk itu kan ekonomi minus 3%. 21 bulan kita naikin jadi 4,5%, 7,5%. Caranya gimana? Kita pompa daya beli yang menengah bawah. Misalnya kita naikin gaji pegawai negeri, sipil sama pensiunan, 125% dalam 21 bulan. Gus Dur bilang sama saya, Rizal itu kan nggak pernah kenaikan 125%, biasanya kan cuma sesuai inflasi 6%. Saya bilang, Gus, rakyat yang menengah bawah kalau nggak korup, daya belinya tuh hancur banget. Kalau kita naikin gajinya 99%, dia akan belanjakan. Sektor retail hidup gitu lah. Hidup sektor retailnya kan. Nah yang kedua, waktu itu ada kredit macet usaha tani. Sisa zaman Mas Adi Sasono sama Pak Habibie. KUT. Bunga berbunga macet 26 triliun. Petani itu diuber-uber
sama lurah, sama polisi. Bayar utangnya itu tanahnya disita, pada ketakutan. Saya ketemu Gus Dur, Gus, seandainya kita sita semua tanah pertanian ini, kita udah gila apa? Terus negara mau ngapain? Gus Dur bilang, oh benar juga. Mandangin tanah doang. Doang. Jadi gimana? Udah kita hapusin aja 26 triliun. Oke. Ya, tapi itu kan duit banyak. Kamu bisa masuk penjara loh. Melanggar undang-undang ngapusin gitu. Jadi Gus, saya kan nggak menarik keuntungan seperak pun. Kalau mau tangkap Rizal Ramli, tangkap aja. Oke. Kalau soal duit, nah itu kita cari yang lain. Iya. Jadi kita hapuskan kredit macet para petani, ya kan? Sehingga petani happy lagi berproduksi. Habis itu kita naikin harga dasar gabah, pembelian gabah, supaya dia lebih untung. Itulah yang menjelaskan 2 tahun Gus Dur setelah saya masuk itu nggak pernah import beras. Oke.